istighfar. Satu, banyak mengingat Allah, zikir. Kedua, banyak bertawakal, menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Ketiga, takwa. Apa arti takwa? Melakukan apa yang Allah perintahkan, minimal yang wajib. Menjauhi apa yang Allah larang, minimal yang haram, kan? Minimal yang haram. Kenapa? Karena kalau melalaikan yang wajib, ini ancamannya neraka. Beda dengan kita tidak melakukan yang sunnah, tidak diancam dengan api neraka, kan? Kalau kita melakukan yang haram, diancam api neraka. Beda dengan melakukan yang makruh, gitu kan? Ya, kayak udud, ya, merokok, gitu kan? Kan umumnya ulama memakruhkan, kan? Itu tidak sampai diancam dengan api neraka, tidak. Ya. Paham? Ya. Lalu yang keempat, kasratul istighfar. Banyak istighfar jika kita hidup ingin tenang. Yang kelima, jika kita hidup ingin tenang adalah husnudzon. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sesama makhluk Allah. Ketika hati buruk sangka, ingat, hati ini gak akan tenang. Kalau buruk sangka kepada Allah, hati ini gak akan tenang. Buruk sangka kepada orang, hati ini gak akan tenang. Kita lagi sendirian di dalam rumah kita, bahkan ada keluarga kita, tiba-tiba jam 2 malam ada yang jalan di luar rumah kita, lalu kita buruk sangka, ini pencuri. Ya? Bagaimana? Ketika hati menyangka bahwa ini pencuri, berubah alam hatinya menjadi stres. Benar enggak? Walaupun banyak orang di dalam rumah, tapi ketika kita sendirian di dalam rumah, tiba-tiba ada yang jalan jam 2 malam di luar rumah, hati ini baik sangka, oh ini ada Pak Hansip. Padahal kita lagi sendirian. Tadinya kita lagi sendirian, kita takut itu takut ini, tapi tiba-tiba ada yang jalan di luar rumah di malam hari, gitu kan? Namun hati kita baik sangka, oh ini ada kamling ini, gitu kan? Nah, bagaimana hati ini? Apakah akan tambah stres? Apa jadi tenang? Itu kan jadi tenang. Jadi menjadikan hati stres, hati kita sendiri, cara pengolahannya. Yang menjadikan hati tenang, ya hati kita sendiri, cara pengolahannya. Kenapa kita suudzon? Pahami oleh kita. Termasuk apa? Termasuk dengan broadcast isu itu isu ini, akhirnya suudzon hatinya. Begitu hatinya suudzon, ya stres sendiri. Ingat, stres sendiri. Kenapa? Suudzon hatinya. Sholatnya ndak bisa khusyuk, culang sileng, takut ada yang bacok. Ya, ini aja takut terus. Ya. Akhirnya stres. Kenapa? Karena dihantui oleh itu. Ingat. Paham? Ya. Jaga-jaga harus, tapi jangan berlebihan sehingga keluar dari batas yang seharusnya apa? Masuk kepada wilayah suudzon. Ini yang enggak boleh. Akhirnya stres kita. Akhirnya stres kita. Ya. Sudah mah sakit kita, lalu tiba-tiba suudzon, dianggap tetangga saya itu mendukunkan, akhirnya jadi tambah. Ya sudah sakit, akhirnya karena suudzon kepada tetangganya, suudzon kepada saudaranya, didukun-dukunkan atau disihir, ya dan sebagainya, akhirnya tambah stres akhirnya. Ya, tapi kan tetangga saya katanya, kan? Ingat, akhirnya jadi suudzon, ya akhirnya jadi stres. Karena apa? Stres. Karena suudzon. Catat oleh kita. Karena suudzon. Kita menyikapi situasi kondisi zaman, terutama di negara kita semuanya sekarang ini,
Banyak orang yang stres gara-gara apa? Gara-gara dia salah mengolah hatinya. Apa? Keluar dari batasan kehati-hatiannya, masuk kepada wilayah apa? Wilayah suudzon. Kalau sudah masuk kepada wilayah suudzon, stres. Ya, stres. Ingat, melihat ada kejadian yang dibacok umpamanya, stres. Ya. Memang mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi kita harus bijak di dalam mengelola hati kita ini, karena ini akan berefek kepada kita juga. Sehingga jangan sampai stres. Akhirnya kerjaannya terus cari-cari info tentang apa? Tentang PKI. Terus share-sharekan, apa tidak ada yang lebih baik daripada itu? Coba sharekan yang membahagiakan orang. Coba sharekan yang bikin orang tenang. Coba sharekan yang bikin orang tahu daripada kebodohannya. Coba sharekan yang bikin orang lebih dekat kepada Allah daripada jauhnya dia daripada Allah. Coba sharekan kan sesuatu yang bikin orang sadar terhadap kesalahannya. Dia mau bertobat kepada Allah daripada dosa-dosanya dan kezalimannya. Apa tidak ada yang lebih baik? Paham tidak? Terus aja cari-cari info. Lihat FB berteman dengan, lihat itu apa WA berteman dengan orang-orang yang kerjaannya seperti itu, yang dia bikin stres. Ya, dia bikin stres. Kerjaannya terus menjelek-jelekan pemerintah, kerjaannya ada yang jelek-jelekan polisi, kerjaannya ada jelek-jelekan itu, jelek-jelekan ini. Kerjaannya terus menggali kejelekan-kejelekan orang. Akhirnya terbius hati ini, kan? Terbius, tertutup hati ini daripada melihat Tuhannya. Tertutup hati ini daripada, Masya Allah, baiknya hubungan dengan Tuhannya. Dan hatinya akhirnya menjadi penuh dengan kotoran-kotoran, dengan najis-najis. Hatinya penuh dengan akhlak dan sifat-sifat yang buruk. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri yang rugi. Akhirnya stres. Kesana kemari takut. Ya. Mau keluar takut. Akhirnya menjadi takut. Ya. Menjadi orang penakut. Akhirnya menjadi lebay. Hah? Loh, kamu laki-laki kok lebay? Ganti nanti ya kaosmu dengan kutang. Kok jadi lebay begitu? Tidak boleh lebay. Tidak boleh lebay. Ingat. Paham tidak? Paham tidak? Tidak boleh suudzon. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan sehingga keluar dari wilayah kehati-hatian masuk kepada wilayah apa? Suudzon. Maka sering Buya kasih tip. Memang di negara kita, tentu bukan cuma negara kita, semua negara juga, hatta di zaman Rasulullah SAW juga para nabi seperti itu. Artinya orang yang benci kepada Islam, benci kepada umat Islam, yang tidak beralasan kalau menurut kita, itu kan? Tetap itu terjadi. Ingat. Ya? Paham? Yang ingin melemahkan imannya mukminin, yang ingin melemahkan Islamnya muslimin, yang ingin mengadu dombakan, memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa dan negara, di negara manapun tidak akan pernah sepi. Pasti ada itu semua. Selama setan ada, ingat, maka kejahatan akan terus dihembuskan. Selama setan ada, segala keburukan sifat, ingat, kekejian perbuatan, ya, akan terus dihembus-hembuskan oleh setan. Nah, hayati oleh kita semua.
Mau itu namanya PKI, mau itu namanya apa saja. Barangkali ada yang lebih jahat daripada PKI. Yang justru kita tidak sadar, gitu kan? Bahkan kita sudah terlena. Kita sudah sering meninggalkan sholat. Padahal bukan oleh PKI kita meninggalkan sholat. Anak-anak kita banyak yang tidak sholat. Anak-anak kita tidak mau mencari ilmu agama. Anak-anak kita terbuka auratnya. Siapa yang menjadikan anak kita seperti itu? Padahal bukan PKI menjadikan kita seperti itu. Kadang-kadang kita sendiri. Eces? Loh, apakah itu PKI? Kamu khawatirkan PKI. Apa yang kamu khawatirkan dari PKI? Ya PKI itu komunis, anti Tuhan. Lalu apa yang kamu khawatirkan ke anti Tuhan? Kalau ada orang yang anti Tuhan, yang rugi kan dia, bukan kita. Oh ya, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kepada kita agar akidah kita ini copot, gitu kan, dan sebagainya. Bukankah kalian sendiri yang sering meninggalkan Tuhanmu? Bukankah kalian sendiri yang menjauhkan anak-anakmu daripada Tuhanmu, daripada masjid, daripada Quran? Kalian sendiri. Kalian takut kepada PKI, kan? Dari apa? Dari pengaruhnya. Pengaruh itu justru sudah ada pada diri kalian dan hidup kalian. Apa kalian tidak sadar? Anak-anak kalian masuk sekolah ke sana kemari tidak berjilbab, tidak menutup auratnya, anak-anak perempuan kalian. Anak-anak kalian tidak melakukan sholat, tidak saum. Anak-anak kalian ada yang mabuk, ada yang judi. Gara-gara apa? Gara-gara ini kalian tidak benar dalam mendidik anak-anak kalian. Tidak serius dalam mendidik anak-anak kalian. Kalian cukup hanya memberi duit saja. Kalian cukup hanya menghamilkan, melahirkan dan mengurus dohirnya saja. Tapi kalian tidak mentarbiah imannya, mentarbiah akhlaknya. Bukankah dengan gaya hidup kalian itu kalian memutuskan hubungan anak kalian dengan Tuhannya? Menjauhkan anak-anak kalian dengan Tuhannya, menjauhkan anak-anak kalian dengan agama. Buktinya anak-anak kalian mengaku Islam tapi meninggalkan syariat Islam itu sendiri. Bukankah yang kalian khawatirkan dari PKI, itu kan? Apa? Pengaruh itunya yang dikhawatirkan, bukan dia PKI-nya. Kalau dia PKI-nya yang rugi dia. Benar enggak? Benar enggak? Ada seorang PKI umpamanya ngasih duit aja terus sama kita, kan? Enak kita enggak? Dia tidak mengganggu agama kita. Dia PKI tapi enggak mengganggu agama kita. Kita sholat, kita dibiarkan, bahkan kita dikasih duit. Enak kita enggak? Jujur jawab. Enak tuh. Lalu apa yang dikhawatirkan dari PKI? Oh, yang dikhawatirkan dari PKI adalah pengaruhnya ketika dia punya paham komunis, mengajak orang-orang agar meninggalkan, gitu kan, akidahnya, agar putus hubungannya dengan Allah. Bukan begitu yang kalian khawatirkan? Kalau yang khawatirkan adalah itu, bukankah itu sudah terjadi dalam hidup kalian sebelum PKI ada? Ces ente? Ya, tong HS atuh. Isu PKI terus, PKI terus. Allah. Ingat, kehati-hatian harus. Jangan sampai kayak kemarin tanggal 29 dan tanggal 30 terus disebar-sebar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, Buya, secara dohirnya saja yang lohis orang berpikir lohis begini. Mayoritas di Indonesia umat Islam apa PKI? Umat beragama atau umat yang tidak beragama? Kan PKI itu musuh umat yang beragama, baik itu Islam maupun itu Hindu maupun itu, gitu kan? Artinya tidak akan diterima oleh umat beragama, baik Muslim maupun non Muslim yang beragama, karena Indonesia negara yang beragama. Lalu pemerintahnya, ingat, beragama tidak? Kebanyakannya agamanya Islam apa non Muslim? Islam. TNI-nya, Polri-nya, para tokohnya, ekonomnya, cendekiawannya. Loh,
pihak yang terbanyak kok kamu stres? Hah? Sekarang penasehat presiden siapa? Al-Habib Lutfi diantaranya. Ulama Habib. Loh, kalian stres? Penasehat TNI-nya ulama, penasehat Polri-nya ulama, itu kan? Buya juga sering dipinta nasihat oleh jajaran TNI dan kepolisian. Sering diundang, dipinta nasihat, dipinta arahan-arahannya. Lalu apa yang kalian khawatirkan? Negara Indonesia negara hukum. Jangan ditangani oleh kita. Jangan. Ini ada orang yang mengancam, laporkan. Gitu kan? Ada kejadian-kejadian apa saja, laporkan. Loh, kita punya polisi kok. Lalu apa yang menjadikan kita stres? Kalau TNI-nya PKI, Polri-nya PKI, pemerintahnya PKI, baru pantas. Itu mah logis, ya kan? Ini negaranya, bangsanya mayoritas muslim, pemerintahnya muslim kebanyakannya, dan yang tidak muslim juga beragama, tentu akan bertolak belakang dengan PKI, gitu kan? Karena komunis tidak beragama, TNI-nya di pihak kita, Polri-nya di pihak kita, ulamanya banyak, jawara-jawara muslimnya juga banyak. Lalu kalian stres sendiri. Loh gitu teh belegu. Bodoh kan? Ngari riweuh maneh. Share-sharekan itu ini jangan. Ya, enggak usah. Yang terpenting bukan itu. Sebagai bangsa yang baik, yang terpenting apa? Agar bangsa ini tenang, yang terpenting bangun bersama-sama kerukunan. Satu, kesatuan dan persatuan terus ikat, baik muslim maupun non muslim, muslim dengan non muslim, umat beragama bersatu semuanya. Ingat, pahami oleh kita, ikat terus persatuan. Apapun yang mengganggu kesatuan persatuan, lawan oleh kita. Ingat, muslim dengan sesama muslim, muslim dengan non muslim bersatu, saling sayang menyayangi, dan diperintah oleh Allah. Kita menyayangi semua manusia, menyayangi semua makhluk Allah, yang artinya rahmatan lil alamin, diperintah oleh Allah. Ingat, kalau kita memusuhi non muslim dalam hati kita, kita bikin stres sendiri. Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bisa memenuhi dada kita dengan rasa sayang kepada semua ciptaan Allah. Ketika hati ada rasa sayang, ada stres enggak? Jawab. Ketika hati memusuhi, ada stres? Ada. Nah, itu salah sorangan. Tatangga sorangan dijieun musuh, maneh akhirnya lu stres. Nu dimusuhi ku maneh mangeunah dahar ngeunah hees, awakna montok, timbanganna namahan, maneh kalah kabegung. Tuluy TBC segala rupa, modar maneh. Teu nya, salah maneh. Eces henteu. Coba lamun hate husnudzon, baik sangka. Hate baik sangka. Terus yang keberapa? Yang keenam, resep bahagia, tumbuhkan dalam hati rasa kasih sayang kepada semua ciptaan Allah, hatta kepada non muslim. Ari ku nyaah mah moal stres, da nyaah. Lamun geus hasud, tah hasud teh nyaah, ya. Lamun geus memusuhi dalam hatinya, genok, ya stres genok mah. Ya kan? Kalau sudah memusuhi walaupun satu yang dimusuhi dalam hati, kan? Jadi sumpek alam dunia teh jang. Kahartos henteu. Resep hidup bahagia apa? Tanamkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Dah hatena nyaah, gok jeung non muslim da nyaah tuh. Jangankan begitu, Rasul mah kepada yang memerangi kepada dirinya, ingat,
yang memerangi hatinya tetap sayang kepada mereka. Makanya selalu apa? Selalu happy. Walaupun perang, ya perang sih perang. Tapi perang ini adalah atas dasar sayang. Saya terpaksa harus memerangi kalian, kan? Tapi saya ini atas dasar sayang saya kepada kalian. Agar kalian tidak merusak, tidak mencelakakan, membunuh, mendolimi yang lain. Agar kalian tidak punya sifat seperti itu. Bukan saya ingin membunuh kalian lah. Bukan saya ingin menghancurkan kalian, tidak. Maka tujuan perang Nabi bukan untuk membunuh. Bukan. Dasarnya rahmah. Dakwahnya rahmat, perangnya juga rahmah dasarnya. Paham? Berapa? Nah. Ya. Ayo. Apa yang keenam? Yang ketujuh adalah memperbanyak sholawat salam kepada baginda Rasulullah. Siapa yang banyak sholawatnya kepada Nabi, hatinya akan ditenangkan oleh Allah. Dan jadi lamun urang sumpek wae, stres wae, maneh mah jarang sholawat. Sok saminggu sakali imbarinya. Unggal dinten sabaraha kali unggal dinten teh, lain ge loba atunya. Sedikitnya yang disebut banyak itu, yang paling sedikit bilangan yang disebut banyak oleh ulama 300 kali.